Kepada teman-teman yang sekiranya teman-temannya belum memasuki Zoom, dimohon untuk mengingatkan kembali ya, agar segera memasuki Zoom. Terima kasih. Ada cuti bersama banyak memang. Cuti bersama sampai 2 kali. Baik, kepada rekan-rekan semua yang telah hadir, dimohon untuk mengisi presensi yang telah disediakan di kolom chat. Terima kasih. Sekali lagi yang hadir pada responsi kali ini dimohon untuk mengingatkan kembali ya. Terima kasih.
Baik, kita akan mulai tepat pada pukul 13:10. Oleh karena itu, sekali lagi ya, untuk teman-teman yang rekan-rekannya belum hadir, mohon diingatkan kembali. Terima kasih. Untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi presensi ya. Linknya sudah ada di kolom chat. Recording in progress.
Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 13 lebih 10, maka kita akan memulai responsi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua BEM HMDF SMIPA UPI 2025, Kang Rabani Gani Firdaus. Yang saya hormati Pengawas dan DPM HMDF 2025. Yang saya hormati pemateri kali ini, Kang Azkaifa Syauki Hardaniza. Dan tentunya yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Zainab Berhabsah dengan NIM 2406856 selaku Master of Ceremony pada responsi kali ini. Mari kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama, ada pembukaan, kemudian pematerian dan diskusi oleh Kang El, kemudian ada kuis dan penutupan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Kang El mengenai mata kuliah SHTM. Kepada Kang El, dipersilahkan. Assalamualaikum. Suara saya masuk nggak? Masuk, Kang. Masuk Kakak. Nah, saya matiin kameranya ya, takut jaringannya kenapa. Boleh, Oke, Kang. saya mau share screen dulu sebentar. Oke, ada nggak? Sudah ada, Kang. Oke, masuk ya ke OTT-nya. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya SKN Syokir Ranesa, bisa dipanggil L, sebagai salah satu asisten praktikum SHTM tahun ini. Ya, saya juga mau berterima kasih ke tim PPDS sudah dipercaya kembali sebagai pemateri ya. Untuk kali ini, kan seperti yang teman-teman ketahui, karena kemarin praktikum terakhir SHTM itu mengenai bibit dan aktilia ya. Tapi sebelumnya ada PISES. Jadi materi responsi kali ini khusus ada di mamali, animalia gitu ya. Dari penelitian sampai mamalia. Nah, sebelum teman-teman nanti kita bahas bersama ya materinya, saya mau teman-teman kerjakan pretest terlebih dahulu. Instruksinya bisa dilihat di layar ya. Dan saya mau kirim linknya di chat. Atau kalau teman-teman mau nulis manual dari yang ada di layar seperti ini, silahkan diakses terlebih dahulu. Waktunya 10 menit ya, dan 20 soal. Dan mungkin saya mulai dari sekarang aja. Oke.
2 menit lagi ya. Karena waktu sudah menunjukkan 1 lebih 20 menit, kita lanjut ke pematerian. Nah, buat hasil pretestnya mungkin tidak akan dibahas secara eksplisit per soal gitu ya, tapi akan beriringan sama materi. Jadi sekalian teman-teman verifikasi sendiri juga kan ada hasilnya di result. Buat teman-teman yang belum submit, nggak apa-apa, apa kita keep along aja sambil pematerian ya. Oke. Kita langsung ke materi pertama, ke bagian pertama yaitu mengenai kondritias. Kondritias ini klasis dari superklasis Pisces yang ciri utamanya seperti yang teman-teman tahu itu adalah dia tidak punya tulang yang ini suara saya keganggu suara hujan ya? Tidak, Kang, jelas suaranya. Oh jelas. Iya, Kang. Jadi kondritias ini tidak punya tulang sejati, punyanya rawan sebagai penyusun rangkanya. Nah, kemudian ciri yang semua kondritias punya adalah jenis sisik plakoid. Seperti yang ini kursor saya kelihatan gitu. Yang mana ya? Kelihatan, Kang. Oke, itu dicirikan dengan sisik plakoid. Semua anggota kondritias sisiknya plakoid. Dan untuk kondritias jantan atau ciri morfologi yang membedakan jantan dan betinanya, seksual dimorfismenya adalah dengan keberadaan klasper. Jadi klasper ini adalah perpanjangan atau ekstremitas dari sirip anal yang ada di daerah ini ya, kloakanya, yang sebenarnya fungsinya kayak jari gitu. Kayak jari buat jantan untuk membuka kloaka betina nanti terjadi fertilisasi gitu saat kawin jantan dan betina. Jadi 3 ciri utamanya adalah itu. Kemudian, nah ini bisa dilihat di morfologi, ciri morfologi lainnya. Terkhusus hiu ya kali ini ada seperti ini contohnya ampulla lorenzini. Ini adalah organ sensorik dari hiu gitu teman-teman. Ada organ sensorik dari hiu terus oh ya ciri lainnya adalah di bagian insang itu beda dengan ikan-ikan pada umumnya itu tidak terdapat penutup insang atau operkulum. Jadi langsung celah-celah insang yang terbuka seperti ini baik di hiu maupun di ikan pari. Nah, ada juga linea lateralis dan seperti yang tadi di sini ada
dermal denticles yang terdiri dari sisik plakoid tadi, dan ini ada siripnya ya. Yang tidak ada pada chondrites itu umumnya adalah sirip pelvisnya, sementara sirip lainnya ada. Selanjutnya kita lihat di anatominya. Mungkin ini ilustrasi ya, tapi yang perlu di-highlight di sini adalah, kan ini ada perbandingan ya, di diagram itu jantan dan betina. Posisi gonad atau organ internal kelamin pada chondrites itu biasanya adalah anterior dorsal. Jadi mendekati punggung gitu ya, mendekati sirip dorsalnya, dan ada di depan dekat dengan jantung. Beda dengan eh, nanti osteoides ya, dilihat. Terus di sini, di slide selanjutnya, ada hasil bedanya. Ini kita ambil contoh hiu lagi. Nah, mengenai mekanisme motorik chondrites gitu, yang apa yang membedakan mereka dan osteoides? Tadi kan sempat disinggung mengenai tulang rawan mereka. Nah, rawan ini kan bukan tulang penuh ya, bukan tulang sejati, sehingga mereka itu dapat mengapung di air itu oleh ringannya tulang rawan mereka gitu. Jadi tidak terbebani oleh si tulang padat. Di sisi lain juga mereka punya minyak imersi yang dihasilkan oleh si liver mereka, bagian hati mereka. Itu juga membantu mereka bergerak di air. Nah, tambahan selanjutnya, kalau yang di kiri ini kan ada sedikit menyinggung soal ini ya, soal otot. Nah, otot kondrities itu umumnya seratnya lebih padat dibandingkan yang osteoides. Kenapa? Karena mereka tidak punya gelembung renang dan mengandalkan eh, ringannya tubuh mereka gitu ya, dengan minyak imersi juga. Mereka harus banyak gerak gitu, nggak bisa diem di satu tempat untuk waktu yang lebih lama umumnya gitu, terutama pada hiu. Kalau pari mungkin teman-teman sering lihat ada di pasir gitu nunggu lama, meskipun pada interval beberapa menit juga tetap harus gerak lagi buat apa, sistem sirkulasi mereka gitu. Itu juga yang membedakan, tadi kan ada soal insang ya, tidak ada operkulumnya, jadi mereka bergerak menyaring ininya, menyaring oksigen di airnya harus konstan, tidak seperti ikan-ikan bertulang sejati gitu. Jadi mereka harus banyak gerak memang untuk bernafas tuh. Nah, kemudian ini ada sistem rangka. Kalau ini yang perlu teman-teman highlight ya. Mungkin kalau di lab nggak ada ya kalau nggak salah si taksidermi rangka dari pari maupun hiu. Tapi yang perlu di highlight di sini untuk membedakan rangka pari dan hiu adalah di bagian kaudalnya. Kalau di bagian sirip eh, pektoral mah jelas ya gitu ya, pari lebar gitu. Tapi kalau di sirip kaudal itu, di pari tidak ada pelebaran seperti hiu. Jadi bentuk ekornya terlihat jelas gitu, si apakah dia heteroserkal atau homoserkal ya. Kayak gitu. Jadi memadat di satu titik dan ada tulang yang keluar, rawan yang keluar sih, bukan tulang. Rawan yang keluar dari ekor mereka memisah gitu, tulang itu fungsinya sebagai barb atau sebagai penusuk untuk mekanisme pertahanan diri mereka. Kalau di sini kok nggak kelihatan. Tapi itu ada strukturnya, mungkin teman-teman waktu praktikum sempat saya kasih tahu kan ya yang begini itu. Oke, lanjut ke ini otot. Tadi juga sudah disebutkan perihal seratnya gitu lebih padat untuk kondritias dibanding osteoides. Nah, ini teman-teman bisa dihafalkan. Di buku gambar disuruh, ya, buku gambar disuruh ya, bikin yang gambar apa. Misalkan ini jadi referensi gitu buat teman-teman. Ya, kita masuk ke osteoides atau yang ikan dengan tulang sejati, tulang keras. Nah, kalau ciri morfologi umumnya, osteoides ini kebalikan dari chondrites kalau dari sisiknya gitu. Mereka nggak punya sisik plakoid, tapi ada tiga tipe sisik lainnya, yaitu sikloid, ctenoid, dan ganoid. Gitu. Bentuk tubuhnya beragam sehingga kalau teman-teman nanti mungkin masuk di BSH ya, ordo dari Osteoides ini paling banyak. Ordonya banyak sekali. Tentu dengan famili dan spesiesnya juga. Terus untuk membedakan jantan dan betinanya juga
tidak ada pola yang umum, tidak seperti dengan kondritias yang kalau ada klasper sudah pasti jantan gitu. Ini tergantung spesies, ada yang warnanya mencolok mungkin itu jantan, ada yang ukurannya lebih besar betina bisa, ada yang kayak gitu. Jadi variatif. Nah, ini struktur morfologi umum ya. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, tolong diingat posisi ini ya. Posisi kalau ikan itu yang minimal teman-teman pahami itu harus hafal nama-nama sirip yang ada di sini. Terus ya, dorsal kan ya, sirip caudal, sirip anal, pelvis, dan pektoral. Karena ini adalah body plan atau bentuk tubuh diagram paling umum lah untuk ikan-ikan. Dan ada operculum tentu, sama linear lateralis. Nah, ini adalah tip-tipis sisik, ada sisi flavonoid juga. Nah, waktu praktikum juga mungkin teman-teman ingat ada yang diperintahkan untuk mengambil sampel sisik dari ikan yang teman-teman bawa, terus diwarnai dan dilihat melalui mikroskop untuk menentukan itu jenis apa, jenis sisik apa, apakah sikloid, ganoid, ctenoid, atau plakoid kan. Meskipun sebenarnya secara kasat mata untuk beberapa sisik, beberapa ikan tuh bisa dilihat ininya ya, si pola. Kalau dia eh, sirkular seperti ini, dia yang sikloid, ya, jadi dia sikloid tuh sisiknya. Kalau dia eh, lebih padat, ya, keras, terus ada semacam apa bentuk yang menyerupai belah ketupat, itu ganoid. Kalau yang tenoid biasanya dia ada sisir di ujungnya. Itu. Tapi untuk praktikum biasanya diperintahkan untuk diwarnai dengan apa? Methylene blue atau giemsa yang ada tadi di soalnya. Nah, seperti itu. Itu mungkin ada soal seperti ini, tipe sisik di tes unit ya. Jadi teman-teman boleh di-highlight bagian tipe sisik dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya untuk bagian anatomi, ini untuk Osteichthyes, untuk Pisces sebenarnya secara umum mereka punya dua ruang jantung, baik Chondrichthyes maupun Osteichthyes. Namun ada beberapa Osteichthyes yang punya 4 ruang jantung. Itu terdapat di eh, lungfish kalau tidak salah ya namanya ikannya. Tapi rata-rata 2 ruang jantung. Nanti untuk komparasi sistem-sistemnya ada ya di slide-slide terakhir. Kemudian ini untuk anatomi internalnya mungkin mirip dengan yang ikan apa ikan mas ya kemarin yang teman-teman beda tuh. Nah, nah yang membedakan tadi mengenai gonad atau organ kelamin internal antara jantan dan betina, chondrichthyes dan osteichthyes. Kalau yang chondrichthyes posisinya adalah anterior dorsal, kalau osteichthyes itu rata-rata sudah mendekati ventral dan sudah tidak di anterior lagi, sudah menuju ke arah posterior atau ke belakang, seperti yang di highlight di sini ya, bagian gonad. Seperti itu. Dan tentu organ yang unik dan khusus di sini ada swim bladder atau gelembung. Nah, swim bladder juga bisa kayak gini, posisinya ada dua, ada swim bladder anterior, ada swim bladder posterior, atau ada satu doang, tergantung spesiesnya. Nah, untuk kerangka ini mungkin tidak akan banyak muncul di soal ujian gitu ya. Kalau yang teori kurang tahu, tapi kalau yang di praktikum kemungkinannya hanya sedikit. Tapi yang perlu teman-teman highlight sekali lagi mengenai istilah posisi. Karena kebanyakan penamaan tulang seperti itu ada yang anterior dorsal, operkular, misal suboperkular. Jadi teman-teman dihafalkan ya istilah-istilah Latin mengenai posisi dan yang tulang-tulang yang mudah dihafal gitu kayak maxilla, mandibula, atau premaxilla. Kalau occipital berarti kan di sekitar otak tomata gitu. Kalau yang operkular berarti di dekat operculum, suboperkular berarti di bawah operculum gitu ya. Jadi penamaan-penamaan seperti itu teman-teman harus udah hatam lah istilahnya gitu. Nah ini mengenai otot, ini contohnya ikan salmon ya. Kalau ini mungkin bukan nama-nama ototnya secara individual, tapi mengenai striasi. Striasi itu This meeting menggantang is gitu ya, being recorded. perbatasan-perbatasan antar otot dari kalau ini kan salmon.
Ada bagian miomernya dan mioseptanya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini kalau teman-teman suka makan sushi, kalian suka lihat. Ya. Lanjut ke amfibia. Amfibia ya di sini fokusnya di katak dan kodok ya. Jadi kalau salamander mungkin nggak terlalu dibahas. Amfibia ini masuknya super klasis tetrapoda, jadi dia udah punya 4 tungkai. Kemudian kulit, penutup tubuhnya kulit, nggak ada sisik dan lembab karena kulitnya dipakai buat respirasi untuk bernafas juga gitu. Ada juga 2 fase hidup seperti yang teman-teman tahu, ada berumur dan dewasa. Dan sebenarnya amfibia ini eh, yang paling sulit dibedakan jantan dan betinanya gitu. Bahkan ketika dibedah pun kadang gonadnya si bagian testis dan ovariumnya itu bisa aja bentuknya mirip. Cara paling mudah membedakan katak atau kodok jantan dengan betina itu adalah dengan eh, mencari katak yang sudah dewasa baru dibedah, atau kalau beruntung teman-teman dapat katak jantan yang ini keganggu nggak ya sama suaranya tempat ini. Tidak, Kang. Aman. Katak jantan yang eh, vokal sac-nya atau kantung suaranya terlihat jelas gitu. Karena biasa kalau yang betina si vokal sac-nya pasti tidak akan terlalu jelas. Nah, lanjut kita ke morfologinya. Saya ambil contoh Rana tegrina atau katak harimau itu ya. Jadi untuk morfologi, kalau body plan secara umum katak dan kodok itu sama ya kayak gini, ada snout atau moncongnya, di moncong ntar ada nares ekstern atau nostril. Kalau teman-teman ingat pas teman-teman bedah atau ngebuka mulut katak, si nares eksterna ini punya lubang punya lubang lanjutan di bagian maksila, bagian rahang atasnya, itu sambungannya gitu ya. Terus mereka juga punya membran timpanum dan juga ada gigi yang dinamai apa? Gigi gigi tambahan itu. Saya masih ingat istilahnya. Nah, itu PR ya sama ini. Terus tungkai belakangnya yang panjang memang untuk lompat kan. Tapi kalau kodok, ini yang membedakan kodok sama katak sebenarnya secara morfologi itu ada satu hal, yaitu kelenjar parotoid. Ada tadi di soal ya, teman-teman bisa cek lagi di result. Kelenjar parotoid ini adalah kelenjar yang terletak di bagian posterior mata dari mata kodok. Itu tempat berkumpulnya racun dan apa hasil sekresi lain untuk kodok gitu. Dan juga kodok itu kulitnya berbintil. Nah, itu perbedaannya itu aja. Untuk morfologinya ya. Sama, oh ya, tungkai belakangnya lebih pendek biasanya kalau kodok. Kita lanjut ke anatominya. Karena amfibia ini punya 2 fase hidup ya, ada yang full di air, ada yang ke darat, atau malah ada yang masih semi akuatik. Jadi ketika mereka menetas dari telur, seperti yang kita tahu, mereka berubah jadi berudu, jadi kecebong gitu ya. Dan mereka punya insang. Sementara nanti insangnya ketika sudah bermetamorfosis akan hilang secara berangsur-angsur gitu. Dan akhirnya paru-paru mereka itu berkembang dan bisa respirasi di kulit. Sistem pencernaannya sudah tergolong lengkap sebenarnya sama untuk vertebrata semuanya. Dan jantungnya sudah masuk 3 ruang. Dan otaknya juga masih eh, sistem otak sederhana gitu. Kalau teman-teman ingat pas bedah, kenapa kepala kataknya harus digunting karena untuk memutus sambungan otaknya gitu dengan anggota tubuh lainnya. Ini bisa dilihat ya di sini. Oh ya, ada juga yang mungkin saya mau highlight. Itu ada organ yang memusingkan mungkinnya buat teman-teman, ini apa sebenarnya kayak ngegumpal banget waktu praktikum tuh. Itu sebenarnya adalah fat bodies atau kelenjar lemaknya dari katak. Jadi katak itu menyimpan lemak tuh dalam kelenjar khusus, dalam kantong khusus. Bentuknya bergerindil seperti ini. Nih, kalau teman-teman lihat di kursor saya gitu. Kemudian, nah ini untuk rangkanya yang teman-teman bisa tandai adalah bagian ilium, urostil, isium, dan pubis. Bagian sini, bagian yang dekat dengan kloaka. Karena kalau
Ini biasanya ada soalnya ya mengenai rangka amfibia tuh. Untuk membedakan rangka amfibia dengan yang lain adalah bentuk dari ilium, rostil, isium, dan pubisnya seperti apa. Tuh, karena biasanya panjang dari iliumnya dibandingkan dengan rasio tubuhnya itu bisa sampai sepertiga tubuh tuh iliumnya. Dan ini nanti dipakai sebagai tulang yang akan menopang pergerakan katak terutama saat lompat gitu dari bagian tubuh atasnya. Sementara untuk kaki ntar tentu ada tulang-tulang seperti femur, tibio, fibula, tarsal dan lain-lain. Ini juga kalau teman-teman tahu suike atau apa katak katak goreng apa ya yang dimakan itu kan biasanya dikuliti dulu kataknya dan akan kelihatan otot-otot seperti ini. Nah, otot-otot yang teman-teman bisa highlight itu adalah otot di bagian paha atasnya, itu seperti adductor magnus, gracilis major dan minor, sama otot sartorius itu yang berfungsi atau berperan paling besar saat katak melompat. Plus eh, otot gastrocnemiusnya di atau betis lah, betis kataknya. Nah, lanjut ke reptilia nih. Kalau reptilia yang membedakan dengan klasis sebelumnya adalah mereka dengan katak ya, dengan amfibia, itu mereka tubuhnya tidak ditutupi lagi dengan kulit lembab yang digunakan untuk respirasi, tapi sama sisik kembali gitu ke pisas ya dengan sisik. Tapi bahannya adalah keratin, jadi beda gitu. Nah, sisiknya ini bisa bertipe sikloid atau granul, granul tuh kayak butiran atau zat tanduk. Zat tanduk itu yang ada di buaya, di krokodilia. Dia nonjol gitu bentuknya. Dan keras, lebih keras daripada sisik jenis sisik lainnya. Kalau dimorfisme antara jantan dan betina di reptil itu, yang paling mudah adalah dengan melihat hemipenisnya yang ada pada jantan. Kalau teman-teman ingat pas praktikum reptilia, bareng ya sama amfibi. Itu kan kalau si bagian apa hemipenisnya, bagian keloakannya ditekan, nanti akan keluar dua cabang gitu, itu namanya hemipenis. Seperti itu. Dimorfisme lainnya juga bisa dilihat dari ukuran. Kalau reptilia itu umumnya jantannya lebih besar daripada betina. Selanjutnya untuk bagian anatomi itu dan rangka ya, ada tipe-tipe tengkorak yang berbeda untuk berbagai jenis reptilia. Nah, itu ada yang anapsid, diapsid, uriapsid, dan sinapsid. Sid itu menandakan lubang ya, lubang pada tengkoraknya. Ada yang tidak punya lubang, maksudnya selain lubang mata dan hidung. Ada yang tidak punya lubang, ada yang di belakang matanya ada dua lubang, ada yang satu lubang doang tapi di atas, ada yang di sampingnya gitu. Untuk bagian anatomi yang lain yang bisa teman-teman ingat adalah semua reptilia kecuali buaya, krokodilia itu punya jantung dengan tiga ruang dengan dua nah ya, ada dua atrium dan satu ventrikel. Kalau di buaya itu sebenarnya hampir empat atau sebutannya tiga setengah karena dia punya foramen panize atau semacam saluran gitu ya yang menyebabkan dia punya dua ventrikel gitu. Kelihatannya punya dua ventrikel dan ini nanti berhubungan sama aves sama burung yang punya empat ruang jantung, dua atrium dan dua ventrikel. Nah, ini kalau anatomi mungkin saya ambil contohnya dari kura-kura, karena biasanya kura-kura lebih jelas gitu kelihatannya dibanding kadal. Yang membedakan, kalau teman-teman membedah kadal dan katak kemarin, mungkin lebih mudah menentukan jenis kelamin kadal, selain dari morfologi tadi ya, selain dari hemipenis, itu karena testisnya, testis kadal itu, dan testis reptilia itu lebih jelas pembentukannya dan bedanya dengan yang katak gitu. Kalau katak kan si gonadnya entah ovarium atau apa namanya
testisnya ketika belum matang apalagi ya itu susah dibedakannya. Sementara kalau di reptilia itu lebih mudah dan secara posisi juga beda gitu dengan ginjal. Oke, kita lanjut ke rangka. Kalau ini kurang jelas ya. Kalau rangka ini yang balik lagi ke yang bagian isium, ilium gitu ya. Ini lebih tereduksi, lebih pendek karena mereka kebanyakan kan secara istilah juga reptilia itu kan hewan melata ya, yang merayap gitu. Jadi mereka tidak lompat gitu, tidak banyak lompat. Jadi struktur tulangnya juga beda. Nah, untuk yang ini untuk kadal ya, untuk ular itu teman-teman mungkin tidak akan menemui tulang bagian tungkainya, keempat tungkainya, kecuali untuk beberapa jenis ular sih ada yang masih tersisa hasil-hasil evolusinya kan mereka tidak punya kaki ya, masih ada sisa tulangnya gitu. Jadi secara morfologi emang nggak kelihatan tapi masih ada sisa evolusinya dalam bentuk tulang. Nah ini untuk otot kadal. Otot kadal juga dapat ditandai dengan eksternal interkostal. Jadi reptilia itu punya bagian costae atau ribs yang biasanya lebih panjang atau lebih banyak daripada hewan lain. Dan itu juga berkaitan sama otot mereka. Biasanya nempel jelas di situ. Karena lanjut ke Aves, ini mungkin bahasan Aves bakal banyak banget. Karena Aves ini kan evolusi dari reptilia ya. Mereka tuh dari teorinya dari dinosaurus. Dan dinosaurus ini berkerabat dekat dengan buaya. Jadi tadi disebut mengapa ruang jantungnya buaya itu 3,5 atau mendekati 4. Karena dinosaurus dan Aves itu ruang jantungnya udah 4 gitu. Nah, untuk secara morfologi, Aves ini punya fitur yang paling banyak yang menurut saya kalau teman-teman mau mengidentifikasi bagian-bagiannya lebih kelihatan gitu dibanding kayak ini membran timpani katak yang mana ya kayak kemarin untuk praktikum kan banyak yang bingung karena warnanya nyaru gitu. Kalau di Aves biasanya perbedaan warnanya terlihat jelas dan itu biasanya menunjukkan jenis kelamin gitu. Kayak beberapa burung lovebird kan jantan sama betina beda warnanya. Terus ukuran tubuh juga beberapa, tapi yang paling jelas si dimorfisme itu adalah fitur-fitur khusus, bagian tubuh khusus, bagian morfologi khusus, dan warnanya tadi kalau di Apes. Nah, ini adalah general body plan untuk Apes. Rata-rata bentuk tubuhnya seperti ini. Dan yang perlu, ini kalau teman-teman bisa visualisasiin kan dapat ya, tapi yang kadang susah diingat itu adalah ini. Sorry, nah ini. Ini adalah istilah-istilah untuk bagian-bagian tubuh Aves gitu yang bisa berbeda. Mungkin nggak akan dibahas kenapa beda per spesies gitu ya, karena itu kan lebih ke desa. Tapi ini perlu diingat kayak ayam sebagai contoh itu kan punya jambul sebenarnya bukan jambul, itu namanya pial gitu kan. Nah istilah-istilah kayak gitu nanti pas praktikum Aves itu harus ditampilkan di PowerPoint gitu. Kalau kalian dapat ayam, ditunjukkan yang mana yang pialnya atau kalau ayamnya ayam betina apakah dia punya pial, seberapa besar gitu pialnya kalau ada kayak gitu. Nah ini ada beberapa istilahnya ya, silakan teman-teman screenshot. Oh ntar dikasih ya PPT-nya kalau nggak salah. Ini juga bisa dihafalkan sama teman-teman gitu, untuk praktikum dan untuk ujian. Kembali ke slide ini. Kemudian fitur morfologi lainnya yang nanti biasanya ada pada soal praktikum adalah praktikum dan teori malah ya, adalah posisi perjarian dari Aves. Nah, Aves pada umumnya yang paling mendasar itu punya bentuk jari kaki anisodaktil. Anisodaktil itu di yang A ya, teman-teman lihat di situ. Itu anisodaktil 4, ada 4 jari, satu jari ke belakang. Jari pertama itu ada di belakang. Jari kedua itu ditentukan dari yang mana yang punya segmen lebih sedikit. Karena kalau yang di sini ada yang jari keempat itu segmennya ada 5 ya. Kalau jari yang kedua itu hanya punya 3 segmen. Kayak gitu. Nah, untuk beberapa AVS mungkin seperti ayam, seperti apa burung merpati yang mungkin nanti teman-teman bawa, itu ada biasanya ada modifikasi digital. Modifikasi digit itu jari ya.
modifikasi digit. Jadi secara posisi dia bisa bergeser kayak gini, kayak zigodaktil sampai nanti pamprodaktil. Ada yang muter juga kayak multidaktil gitu ya, sampai zigodaktil. Atau modifikasinya adalah berkurangnya jumlah jari. Jadi biasanya hilang jari pertama atau kedua sehingga membentuk tridaktil atau didaktil. Atau bentuknya bisa aja tetap seperti anisodaktil. Tapi mereka punya interdigital, skin, lobes, or web. Interdigital itu antar jari ya. Ada kulit yang membuat jari kedua dan ketiga nempel. Jadi kelihatannya kayak cuma 3 jari, tapi ada 2 jari yang nempel itu namanya sindaktil. Atau ada yang lobatus. Yang lobatus itu biasanya lobus atau penebalan daging pada segmen-segmen jari. Sini ya. Terus ada yang namanya web atau palmatus, ya bebek gitu ya. Biasanya dimiliki oleh burung-burung yang habitatnya di sekitar badan air. Kemudian ini ada mengenai bulu ya. Ini adalah penamaan bulu apes berdasarkan posisinya. Kalau bulunya di dekat dada, di sekitar dada itu namanya breast gitu ya. Kalau misalnya ada di bulu di dekat apa? Dekat kaki ini nah ada bulu tarsus gitu misalnya, bulu. Tapi biasanya kalau bulu yang dekat kaki ini nggak ada. Nah, ini di bagian sayap biasanya yang menjadi soal tuh dan harus di-highlight sama teman-teman di praktikum. Ini adalah beberapa pembagian dari sayap-sayap burung. Kalau bulu pada sayap burungnya mendekati badan, itu namanya bulu scapula. Tapi kalau udah bercabang gitu ya, kayak gini dimulai dari marginal coverts, nanti ada covert yang secondary dan ada bulu secondary tapi bukan covert. Jadi perpanjangan dari secondary covert. Jadi kelihatannya kayak bulu sayap burung itu biasanya 3 lapis. 3 lapis dan dibagi 2 kolom gitu ya. Ada bulu primer juga. Lanjut ke, nah ini yang lebih ininya lagi, lebih dalamnya lagi mengenai bulu burung. Itu bulu burung itu punya beberapa jenis. Ada plume, plume itu bulu sayap, bulu ekor, bulu kontur juga masih hitungannya bulu plume. Ada bulu semi plume, ada bulu plumule, itu bulu di daun, sama bulu filoplume dan bulu Bristol. Nah, eh, kita dari bulu plume aja yang gambar ya. Di satu bulu ini, batangnya, batang bulunya, itu disebut kalamus atau hollow shaft. Hollow itu artinya kopong. Jadi setiap bulu burung itu sebenarnya dalamnya kosong. Ya. Kemudian ada yang namanya rasis. Rasis ini adalah eh, pembagian atau segmen. Meskipun nggak kelihatan jelas gitu terbaginya. Kalau di bagian kalamusnya garis-garisnya nggak kelihatan jelas. Tapi segmen yang dimaksud adalah ketika muncul dua di kanan dan kiri ya. Ketika muncul si barb, sini barb ya. Itu adalah rahis. Jadi rahis itu adalah titik di mana dua barb muncul dari kanan dan kiri. Dan dari setiap barb akan muncul barbula. Sebenarnya. Barbus dan barbula. Nah, di barbula, di zoom nih, ada namanya hooklets. Jadi hooklets itu adalah semacam bentuk kaitan, pengait gitu. Yang dapat mengaitkan antar barbula dan barb. Sehingga kalau teman-teman lihat bulu, ini saya dulu, bulu burung itu kalau dilihat di mikroskop, yang ini, akan kelihatan garis gitu. Karena sebenarnya mereka kayak kayak daun, kayak ranting gitu ya. Bukan satu bulu itu satu utuh gitu. Karena terdiri dari beberapa rambut sebenarnya kan kalau bulu itu. Makanya disebut kalau yang mamalia rambut ya, kalau yang aves itu bulu karena itu adalah rambut yang bercabang dan terdiri dari beberapa rambut lagi. Untuk barbula-barbula yang berikatan dan menghadap keluar, yang berikatan dan sulit terpisah gitu ya, itu sebutannya vein. Itu bagian vein segini nih, segini vein. Kelihatan ya kursornya ya. Nah, untuk beberapa bulu yang terpisah, beberapa cabang barbula yang terpisah gitu,
yang udah mulai terpisah yang biasanya ada di bagian sini, itu namanya after feather. Dan untuk bulu-bulu yang jelas terpisahnya gitu yang hanya menempel sedikit antar barbulanya dan menghadap ke arah tubuh, itu namanya downy barbs. Nah, downy barbs atau bulu down juga ada ya. Itu fungsinya untuk termoregulasi, untuk menghangatkan tubuh ya. Tadi ada pertanyaannya ya kalau nggak salah. Lanjut ke slide berikutnya. Kalau anatomi itu satu organ mungkin yang teman-teman bisa highlight yang membedakan apes dengan yang lain adalah keberadaan tembolok atau gizzard. Nah, tadi kan mungkin di morfologi belum saya sebut ya, tapi paruh dari aves dari burung itu kan tidak tidak terdapat gigi ya. Jadi mereka full satu paruh. Lalu bagaimana cara mereka mengunyah, mencabik makanan? Nah, ada keberadaan dari tembolok atau si gizzard itu. Nanti ada di slide berikutnya ya, bentuknya seperti apa. Nah, si gizzard atau crop ini posisinya di tepat di bawah esofagus. Jadi setelah melewati esofagus, burung itu biasanya makanannya akan dikumpulkan dulu di crop. Terus mungkin teman-teman pernah dengar mengenai burung yang suka makan batu. Nah, itu batu itu digunakan sebagai katalis lah saat menggiling makanan, saat mengunyah makanan dalam crop. Dan ini sebenarnya cropnya pecah ya, dan teman-teman dapat melihat bahwa ada sisa biji jagung gitu ya ada di situ. Karena makanannya belum dikunyah secara sempurna mungkin sama si burung merpati ini. Kayak gitu. Di sisi lain juga ada gizzard di bawah. Sorry ya, tadi crop itu tembolok untuk ini. Kalau gizzard itu apa? Lambung tambahan gitu buat si Aves ini. Dan teman-teman juga saat membedah nanti akan melihat otot pectoralis yang besar gitu ya. Ada dua di sini. Itu kalau di ayam kan sebutannya dada ayam yang biasa kita makan. Kayak gitu. Ini juga ada diagram mengenai otot-ototnya. Silahkan teman-teman cek lagi. Selanjutnya untuk sistem tulang rangkanya tadi seperti yang disebut ya, bagian paruh burung itu sebenarnya full tulang dan tidak ada gigi, lalu dilapisi oleh keratin. Kayak gitu. Dan yang paling penting dari dari tulang burung adalah bagian carina sternumnya atau keel of sternum. Nah, karena tulang ini adalah pondasi lah ya sebutannya, bagian dasar dari bagaimana burung bisa terbang. Seperti itu. Ada kan memang tidak semua burung bisa terbang ya. Nah, itu dapat dilihat apakah mereka punya carina sternum atau tidak. Nah, ini nanti hubungannya sama evolusi di B1. Cuma untuk burung-burung yang dibawa di praktikum, nanti kemungkinan semuanya punya carina sternum. Tapi bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya, mamalia. Nah, kalau mamalia ini paling diverse ya, bentuknya paling macam-macam. Seperti yang kita tahu, ada yang terbang kayak kelelawar, ada yang berjalan seperti manusia, ada yang manjat gitu ya, ada juga yang full akuatik seperti paus, seperti lumba-lumba gitu. Nah, tapi untuk seksual dimorfismenya bisa terlihat dari ukuran tubuh. Karena pada umumnya, seperti yang kita tahu ya, kalau mamalia jantan itu biasanya ukuran tubuhnya lebih besar daripada mamalia betina. Dan tentunya dari organ reproduksi yang kan kalau dari Chondrichthyes sampai Aves itu semuanya pada punya kloaka. Ya, semuanya pada punya kloaka. Sementara untuk mamalia itu organ reproduksinya di luar gitu, eksternal, kelihatan. Nah, itu juga bisa menjadi penanda perbedaan kelamin. Gitu. Ini sebagai salah satu contoh hewan yang mungkin teman-teman nanti akan disuruh untuk bawa dan bedak. Itu kelinci. Ini adalah diagram umumnya. Kalau secara morfologi sih teman-teman eh, harap diingat aja bagian sefal kepalanya yang mana, bagian cervix atau leher gimana, bagian forequarters sama hindquarternya yang mana, dan nanti mungkin masuk ke ekor untuk beberapa. Ini untuk contoh hewan mamalia terbang ya, kelelawar. Jadi kan mereka tuh ada pelebaran kulit namanya kulit patagium.
sehingga mereka bisa terbang prepatagium, sorry, pelebaran prepatagium sehingga bisa terbang dan beberapa kelelawar itu eh, pelebaran kulit dan membrannya ini bisa sampai ekor gitu. Itu juga kelelawar itu ada rangkanya di lab, jadi mungkin bakal dipakai ya buat ujian teman-teman, hafalin dulu aja mengenai rangka. Nah ini juga sekalian ke anatominya, dan mungkin tidak akan terlalu dibahas kalau di praktikum mah nggak ada paus ya di lab mah. Ntar ini audio aja. Cek, 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 cek. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kang. Oke, lanjut ya. Tapi perihal lumba-lumba dan paus itu sebenarnya organnya, struktur organnya, plannya sama seperti mamalia lain. Yang membedakan adalah mereka punya gumpalan lemak yang lebih banyak yang ada di bagian hipodermis, sebutannya blubber. Sehingga itu memungkinkan mereka untuk terbang, ya, saya keterbang sih, untuk berenang gitu ya. Fast dong terbang. Gitu. Nah, kalau mamalia ini secara anatomi tentunya ruang jantungnya sudah komplit, otaknya juga tentu lebih besar, sistem sensoriknya juga seperti yang kita tahu karena kita mamalia juga ya. Ada mata, telinga itu komplit lah ya. Dan eh, tentunya sistem rangka dan ototnya itu punya osifikasi atau pertulangan yang kompleks. Nah, kenapa harus sekompleks itu tulang dan ototnya? Nah, karena gerakan mamalia dibandingkan klasis yang lain itu lebih banyak, lebih kompleks dan harus lebih kuat gitu, lebih endure istilahnya, lebih lebih tahan akan penggunaan apa gerakan yang banyak dalam waktu yang lama gitu, yang konstan. Ini secara anatomi ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat pas pembedahan mamalia. Ini juga sama, ini tapi kelinci. Nah, kalau mamalia mungkin yang perlu di-highlight adalah panjang dari intestinnya biasanya berbeda-beda. Dari usus ya, panjang ususnya berbeda-beda. Kemudian, ya seperti yang di sini ada di bagian apa, ususnya kelinci. Nah, di kanan ini kurang jelas memang. Tapi yang di kanan ini namanya adalah ruminant stomach atau lambung dari hewan ruminansia. Seperti sapi gitu ya, unta, kambing. Itu punya bagian usus tambahan namanya rumen. Tadi juga ada di soalnya. Biasanya posisi rumen ini kalau digambar mungkin dibalik, tapi dari tubuh itu. Rumen itu dari tubuh posisinya ada di posterior dorsal, jadi rada ke belakang dan mendekati dorsal gitu ya. Tapi ada juga pelebaran gitu untuk beberapa spesies, jadi rumennya bisa lebih besar, bisa sampai bawah, sampai area ventral. Nah, sini ada perbedaan struktur tulang antar mamalia ya. Silakan di highlight. Karena kalau misalnya ternyata ya kalau kelelawar itu yang terbang itu bukan tangan sepenuhnya kan, jarinya gitu yang digunakan untuk bergerak. Tuh. Terus kalau paus itu sebenarnya kan mereka, oh paus punya sirip ya, tapi katanya mamalia, tapi nggak kelihatan jarinya. Kalau dilihat secara skeletal atau tulangnya, itu kelihatan bahwa sirip paus atau lumba-lumba itu di dalamnya ada tulang jarinya kayak gitu. Yang tereduksi adalah biasanya di tulang yang kalau di mamalia pada umumnya berfungsi sebagai kaki gitu, udah mulai hilang. Tapi kalau pertulangan area tungkai depan atau tangan itu biasanya masih ada. Ini juga mengenai otot ya, ada contoh dari kucing dan anjing ini. Otot mamalia ini soalnya
biasanya paling banyak di teori dan praktikum. Jadi fokus teman-teman kalau mengenai sistem muskular dan skeletal mungkin bisa lebih ke mamalia ya, dibanding klasis yang lain. Nah, jadi setelah kita bahas satu-satu tadi mengenai masing-masing klasis itu, kita dapat menarik general body plan dan comparisons atau perbandingan. Jadi ada beberapa pola yang berulang pada setiap hewan. Nah, contohnya adalah urutan organ internal umum. Pasti dari mulut, lanjut ke esofagus, akan ketemu lambung, ke usus, dan kloaka. Jadi jangan sampai tertukar gitu. Dari mulut, masa langsung ke usus gitu nggak akan. Atau ususnya duluan sebelum lambung, pasti nggak akan kayak gitu. Untuk vertebrata tuh, pasti urutannya 5 organ utamanya ada. Paling yang membedakan, seperti tadi, di burung ada tembolok. Jadi dari mulut ke esofagus, ke tembolok dulu misal seperti itu. Jadi urutan yang berbeda tuh adanya di organ-organ tambahan. Ke organ umum kayak gini pasti sama urutan. Nah, untuk organ ekskresi juga pasti sama. Mulai dari ginjal, nanti disalurkan ke ureter, ke kandung kemih kalau ada, atau langsung keluar lewat kloaka atau anus. Terus ada, daripada bingung ya, tadi banyak tulang-tulang yang, ya banyak kan tadi jenis-jenis tulang di berbagai klasis. Mungkin ada, saya simpulkan 4 jenis tulang yang teman-teman perlu ingat. Tulang tengkoraknya, bagian-bagian dasarnya seperti bagian orbital, neurokranium yang dapat otak, sama rahang atas rahang bawah itu harus sudah hafal gitu. Tulang vertebranya, tulang belakang sebagai ciri juga, kan namanya vertebrata ya, yang nanti jadi tulang leher, tulang torakal, toraks, tulang, bukan lumbar itu lumbar, sakral sama kaudal. Pasti 5 tulang itu ada di vertebrata. Terus ada tulang apendikular. Apendikular tuh tulang alat geraknya ya, entah entah tungkai seperti biasa atau sirip atau sayap gitu. Kemudian ada tulang rangka aksial, tulang pusat. Jadi ya tengkoraknya, vertebra dan lain-lain. Kemudian ada struktur umum pada sistem sirkulasi. Nah, ini agak beda. Jadi jumlah ruang jantung itu meningkat seiring evolusi katanya. 2 di ikan, Chondrichthyes dan Osteichthyes. 3 di amfibia dan reptilia, kecuali buaya. Dan 4 itu ketika sudah masuk ke aves, ke burung, dan mamalia. Jadi semakin maju hewannya, semakin banyak ruang jantungnya. Terus ada sirkulasi, sistem sirkulasi tunggal itu ketika hanya lewat ini ya, hanya lewat sekali ke bagian jantung, ada di ikan. Sementara kalau amfibia ke atas itu udah berputar secara ganda. Nah, kemudian gimana sih cara ngebedain jenis kelaminnya secara umum? Kalau ikan dan amfibia itu memang harus dari gonad, dicek di gonadnya. Chondrichthyes mungkin lebih mudah dibantu oleh si Clasper tadi, ya. Tapi kalau reptilia dan burung kan tadi ada yang hemipenis. Tapi kalau burung mungkin lebih sulit karena harus dibedah dulu gitu. Lubang ada lubang yang semina fascicula seminalisnya dari burung jantan itu di kloaka itu sebenarnya ada lubangnya. Jadi tapi tetap harus dibedah kan. Sulit kalau secara morfologi aja. Dan terakhir kalau mamalia ya lebih jelas dari eksternal bisa, dari internal juga jelas bedanya. Nah, ini adalah perbandingan antara sistem saraf pusat ya, otak antara setiap klasis, dan ada beberapa contohnya. Mungkin kita mulainya dari yang teleoste aja ya, kalau yang siklostom itu mah tidak perlu dihiraukan. Jadi ada perubahan bentuk dan eh, trennya atau yang semakin maju klasisnya semakin terjadi adalah perbesaran ukuran. Jadi semakin maju klasisnya ukurannya biasanya semakin besar dan bagian-bagiannya jadi lebih kompleks, lebih banyak istilah-istilah bagiannya. Kemudian ini untuk sistem respirasinya, perbedaan dari paru-paru untuk setiap jenis hewan gitu ya. Tapi mulainya dari amfibia, karena kan kalau ikan tidak ada paru-paru gitu. Nah, yang membedakan adalah, oh ini hanya di ini ya, jadi tidak ada yang mamalia. Tapi yang membedakan adalah semakin maju hewannya, semakin banyak ruang untuk alveolusnya bernafas gitu.
semakin banyak cabang-cabang alveolus. Kemudian kalau yang ini untuk sistem pencernaan dan sistem reproduksi serta urinary ducts gitu. Kalau ada yang di kiri ya, yang pencernaan itu semakin modern juga semakin rumit lagi urutan dari sistem pencernaannya biasanya kayak gitu. Lebih banyak organnya atau lebih panjang salurannya. Kalau yang reproduksi juga demikian. Kalau mungkin yang reproduksi semakin maju hewan ya. Ini reproduksi dan ekskresi ya harus. Semakin maju hewannya, semakin mendekati mamalia gitu. Bentuk organnya akan semakin jelas. Kan ada kalau ginjal gitu misal, ada yang mesonefron, ada yang metanefron gitu ya. Akan ditentukan yang mana. Kemudian ini untuk sistem sirkulasi atau sistem aliran darahnya. Pun yang kiri mah secara anatomis ya, tapi yang kanan mungkin lebih sederhananya bisa teman-teman lihat itu aliran sirkulasi darah kan berbeda. Dan tadi kenapa disebut kalau sistem sirkulasi tunggal itu ada di ikan karena mereka dari insang itu melalui insang langsung ke jantung, dialirkan ke seluruh tubuh lalu diulangi seperti itu. Jadi hanya sekali lewat ke jantung. Sementara yang lain kan ganda, setidaknya 2 kali lewat jantung. Nah, kemudian teman-teman bisa bikin tabel seperti ini untuk mengingat-ingat. Jadi bedanya apa gitu dari setiap sistem. Mungkin paling mudahnya dibagi ke 6 sistem ya, pernapasan, pencernaan, ekskresi, sirkulasi, saraf, dan rangka dan otot gitu. Nah, tadi juga mungkin belum disinggung mengenai perbedaan jumlah lobus pada liver setiap hewan kan beda-beda. Itu ada masuk di sistem sirkulasi. Nah, dan ini mah ada life hacks. Ada tips and trick aja gitu buat belajar ya, buat teman-teman. Itu coba bikin mind map. Ini strukturnya dibebasin sih kalau saya mah cuma nyatetnya kayak gini. Strukturnya dibebaskan tapi coba dibuat mind map, dibikin di cabangnya itu per klasis dan ditentukan gitu sistemnya yang mau dimasukin di mind map apa aja misal ada 6. Jadi dari titik utamanya kayak di atas struktur dan anatomi hewan. Cabang pertama mengarah ke klasis, dari klasis ke sistemnya apa, bentuknya kayak gimana, cara bedain kelamin dicabangin lagi. Karena itu untuk mata kuliah seperti struktur hewan dan tubuh manusia, struktur tumbuhan, BST, BSH itu sangat menolong ketika teman-teman bisa bikin mind map. Mind mapnya bisa dibikin di mana? Bisa pakai Xmind, Mind Manager, ada webnya, atau PowerPoint, atau catat sendiri aja gitu. Karena biasanya lebih nempel kalau dicatat secara manual. Nah, kemudian terakhir ini mengenai referendum sih, referensi ya, referensi yang digunakan. Ini paling banyak tuh. Tadi saya pakai referensi dari Savaliu, Udo Savali dia namanya. Bukunya Vertebrate Zoology in the Laboratory. Terus ada yang lain-lainnya. Silahkan dicek di bawah. Ya, baik. Mungkin itu aja mengenai pematerian. Ini kalau boleh tahu ada beberapa menit lagi ya? Entah itu 75 menit. 14 menit lagi, Kang, untuk pematerian. Oke. Tapi kalau langsung ke tanya jawab gak apa-apa ya? Berarti. Boleh, Kang? Dipersilahkan. Jadi teman-teman partisipan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan gue langsung raise hand aja ya. Kita diskusi bareng-bareng di sini. Baik, teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk on mic ya. Atau kalau berhalangan untuk on mic, teman-teman boleh di drop aja di kolom chat. Terima kasih.
Ayo teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu ya. Kang izin bertanya, ini ada yang bertanya, katanya sistem UTS-nya esai atau bagaimana Kang? Oh ya, kalau UTS teori ya, kalau teori itu campuran. Jadi ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Itu tadi kan di pretest tuh sebagai contoh ya, ada simulasi untuk beberapa soal teori kayak gitu. Tapi kalau yang praktikum itu kemungkinan semuanya full esai gitu. Siap Kang, terima kasih. Sandi kontrak SHTM lagi Sandi apa gimana? Kan udah lulus kamu.
Katanya Kang Sandi kepo, Kang. Coba Sandi kepo. Kalau tuh ada yang mau bertanya nggak dari anak-anak 24-nya deh, bisa ntar ujian kesal sendiri, kenapa susah ya gitu. Mumpung ada pembuat soalnya di sini, sih mau nanya gitu. Tapi jangan nanyain soalnya apa gitu, maksudnya cara belajarnya. Ayo untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanya, mumpung ada yang buat soalnya gitu ya, daripada nanti nyesel. Kalau malu untuk open mic, boleh drop di chat aja. Itu ada Em, di chat. ya. Langsung jawab aja ya. Sambil dibacain. Nah, izin tanya, untuk gambar hewan di buku gambar, apa ada web yang khusus hewan itu? Kan kalau yang sebelumnya ada histology guide, terima kasih. Kalau eh, pengalaman saya dulu itu nggak ada kalau web khusus yang beneran khusus ngumpulin satu titik gitu ya. Ada anatomi, morfologi, rangka dan otot di satu tempat tuh nggak ada. Jadi saya selalu mengandalkan si Google Search itu, tapi pakai apa kata-kata yang pasti bakal nunjukin itu nih sebagai contoh. Saya butuh sistem otot dari amfibia. Saya carinya ya pakai bahasa Inggris pertama, amphibian muscular system, terus pakai ini kutip sininya ada apostrof itu. Intinya adalah kalau misalnya kita nyarinya pakai bahasa Indonesia memang biasanya sulit kalau di search bar. Kecil gitu kemungkinan muncul yang kita harapkan. Makanya coba di searchnya pakai bahasa Inggris, terus pakai apostrof ini nih, tanda kutip dua ini, biar spesifik ke arah situ. Tapi sekarang ternyata sudah ada banyak web gitu ya yang menampilkan komplit loh, dibahas beneran sampai ada hasil pembedahan, hasil udah dibikin diagram lah minimal gitu. Ternyata udah ada sekarang tuh. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi ini yang saya pakai paling banyak referensinya buat uh, bikin PPT ini adalah yang ini nih, yang pertama dari Safali, U2M Safali. Jadi dia dia dosen ya di Arizona State University. Terus dia ngebedah tuh di foto, di tanda-tanda kayak gini yang bikin diagram. Nah, jadi teman-teman bisa cek webnya, cari aja Udo, nama depannya Udo, Udo, Safali ini nama belakangnya. Dan juga langsung muncul si ininya, entah judul bukunya, entah kelasnya, web ini muncul. Wah, ya. Saya cek di sini, ada homepage. Mungkin mau dicek si kelas-kelasnya, atau mau pakai cara yang tadi yang ini misal Lizard. Kalau pembedahan kita mau nyari yang bedah langsung, jangan nyari anatomi, karena anatomi kadang muncul morfologinya. Bilangnya langsung dissection aja, muncul kan hasil pembedahan. Mau yang dari Bapak Udo tadi bisa kayak gini kan langsung muncul gitu yang kita maksud. Mau ganti jadi apa misal skeletal system, ada kan ya ini itu. Jadi bisa ke sini. Banyaknya memang di ensiklopedia kayak yang ini. Ini kan buku ya, udah bentuk buku. Ada yang kayak gini, kayak yang dari Cardong, Vertebrates, Comparative Anatomy, tuh, function dan segala macam. Jadi manfaatin search bar aja, jangan nyarinya coba di lebih spesifik gitu. Kalau di Google, gitu. Oh ya berarti kalau mau nanyain soal tugas ya nggak cuma soal materi yang tadi disampaikan atau ujian juga boleh.
Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Baik teman-teman, sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan responsi kali ini. Tapi sebelumnya kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk Kang El beserta teman-teman boleh on cam terlebih dahulu atau bisa eh, memberi reaction kalau misal tidak bisa on cam. Untuk humas mungkin boleh dibantu tampilkan sertifikatnya ya. Baik, sebentar ya. Humas untuk sertifikat apakah ada kendala? Kebetulan belum bisa dibuka, Dinda. Sebentar ya. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu untuk hitung mundur ya. Untuk set pertama, 3, 2, 1. Untuk teman-teman yang tidak bisa on cam, boleh bantu kasih reactionnya ya. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Baik, karena sesi dokumentasi telah selesai, maka kita
akhiri responsi kali ini. Terima kasih banyak kepada Kang El atas pemateri yang sangat bermanfaat untuk kita dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menghadiri acara responsi kali ini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian Bismillahirrahmanirrahim. dapat kami